Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji dan ketemu lagi bersama saya yang seperti biasanya saya bakal bacakan zodiak kamu. Dan sorry banget kalau beberapa hari ini saya tidak sempat membuatkan video buat teman-teman, khususnya buat kamu yang mungkin sudah nunggu-nunggu zodiaknya dibacakan ya. Ada banyak hal dan kegiatan yang harus saya selesaikan, jadi saya belum bisa bikin video dari kemarin ya. Dan maaf sekali karena saya juga sebenarnya sudah kepengen banget bikin video, pengen segera menyelesaikan sampai ke 12 zodiak ya. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-10, yaitu untuk zodiak Capricorn bulan Februari tahun 2021 sampai dengan 5-6 bulan ke depan. Ya, jadi buat teman-teman Capricorn silahkan aja untuk merapat, siap-siap untuk mendengarkan apa yang nanti bakal saya bacakan. Seperti biasanya saya bakal melihat secara energi berdasarkan kartu tarot yang nanti bakal saya shuffle. Energinya apa, pesannya apa, pesan dari alam semesta, pesan energi buat kamu juga apa. Dan seperti biasa juga saya bakal menarik secara general untuk Capricorn. Jadi nanti ini mungkin tidak bisa resonate 100% ya, tetapi paling tidak ini bisa menjadi satu guidance buat kamu, satu tuntunan atau referensi atau gambaran-gambaran buat teman-teman Capricorn. Karena bagaimanapun seperti yang selalu saya sampaikan bahwa kita perlu mendapatkan petunjuk-petunjuk dari apa yang mungkin disampaikan oleh alam semesta untuk kamu, sehingga paling tidak kamu bisa memberikan reaksi-reaksi atau respon-respon terhadap sesuatu untuk mengantisipasi situasi dan kondisi maupun keadaan yang tidak diinginkan ya. Oke, langsung aja teman-teman, saya bakal shuffle, nggak usah kelamaan, saya bakal membacakan secara singkat dan saya nanti bakal buka kartu buat kamu. Dan seperti biasa juga, ini bersifat general ya. Jadi buat teman-teman yang kepengen melakukan private reading supaya nanti hasilnya lebih maksimal sesuai dengan energi kamu silahkan aja bisa langsung menghubungi WA yang tertera di layar atas di sini ya. Jadi teman-teman silahkan aja ya, jadi bisa simak dulu, perhatikan dulu apa yang nanti bakal saya bacakan. Karena sekali lagi, ini akan ada banyak energi, pesan-pesan yang nanti tentunya bisa kamu dapatkan. Oke? Saya menarik untuk Capricorn ya. Capricorn. Oke. Teman-teman yang belum subscribe silahkan aja, yang ikhlas ya, yang tulus, yang mau aja silahkan untuk subscribe channel Damar Haji agar channel ini tentunya terus berkembang, memberikan manfaat buat banyak orang, termasuk buat teman-teman juga. Karena saya yakin sekali bahwa setiap orang memiliki permasalahan yang selalu datang silih berganti. Ada hal-hal yang mungkin kadang-kadang mengganggu pikiran kamu juga, mengganggu perasaan kamu, terus kemudian akhirnya membuat kamu tidak tenang, membuat kamu kepikiran, bahkan stres, depresi dan sebagainya ya. Oke. Langsung aja saya bakal bacain. Kita udah keluarin 5 kartu di sini. Kita lihat di sini ada The Chariot. Oke, saya akan membacakan untuk sekali lagi untuk Capricorn. Saya menangkap sudah energi dari 1, 2, 3, 4, 5 kartu. Tidak hanya berdasarkan ini teman-teman, tetapi saya juga mencoba menarik energi secara batin saya. Saya mencoba untuk mengkoneksikan diri dengan energi dari Capricorn ini. Saya juga mencoba untuk melakukan sebuah channeling di mana saya supaya terhubung dengan energi alam semesta, yang kemudian saya bisa merasakan sebuah getaran-getaran yang bisa saya terjemahkan ke dalam satu bahasa atau presentasi yang nantinya bisa kamu dengarkan apa arti, tujuan, makna, pesannya dan sebagainya. Oke. Buat teman-teman Capricorn, saya melihat ada banyak hal yang harus kamu perhatikan ya, terutama di masalah keuangan. Di masalah keuangan saya melihat untuk Capricorn banyak sekali mengalami gangguan atau keuangan yang kurang stabil. Bahkan saya melihat di sini kamu pernah merasakan atau bahkan energi itu masih ada sampai sekarang, bahwa kamu kesulitan-kesulitan di masalah keuangan, dan itu sepertinya memiliki pola yang pola yang selalu kayak gitu-gitu terus. Dari tahun ke tahun gitu kan, kamu mengalami satu kondisi yang kayak gitu-gitu terus ya.
memang sih dalam kondisi atau dalam masalah finansial kamu sudah katakanlah ada perubahan yang lebih baik. Nah, perubahan lebih baik itu tentunya dari hasil dan usaha keras kamu gitu loh. Tapi persoalannya untuk Capricorn saya melihat kadang-kadang ceroboh ya. Artinya ceroboh adalah apa? Kamu, mohon maaf ini kadang-kadang menggampangin gitu loh, gampangin. Jadi gini, teman-teman, bahwa manusia dalam kehidupan ini kan punya dua hal ya. Ada dua hal nih. Need and wants gitu ya. Jadi need and want. Jadi kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau saya melihat untuk Capricorn, sepertinya antara kebutuhan dan keinginan ini kadang-kadang tidak diprioritaskan atau tidak memiliki skala prioritas. Artinya begini teman-teman, setiap orang ya dalam manajemen dirinya, dalam manajemen keuangannya, dalam manajemen apapun, bahwa need itu adalah menjadi prioritas utama. Need adalah kebutuhan. Kebutuhan adalah kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Artinya dalam kehidupan kita kan ada kebutuhan-kebutuhan pokok nih, gitu kan, seperti makan, gitu kan, terus kemudian biaya hidup sehari-hari dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat dari Capricorn, ini kadang-kadang antara need dan want-nya itu kadang-kadang tidak seimbang. Artinya need-nya, kebutuhan pokoknya sudah besar, tapi keinginan kamu juga kadang-kadang terlampau besar. Keinginan itu bisa dikategorikan adalah untuk hal-hal yang sebetulnya tidak krusial banget, tidak penting banget, tidak utama banget. Yang artinya want kamu atau keinginan kamu itu sebetulnya bisa ditunda, bisa dipending, atau bisa katakanlah nanti dulu. Yang diutamakan adalah need-nya dulu, kebutuhan pokoknya dulu. Tapi kadang-kadang saya melihat bahwa Capricorn di sini seringkali tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan seringkali kamu terjebak ke dalam kesulitan uang, finansial, bahkan terjebak ke dalam hutang piutang, ya. Dan kadang-kadang, mohon maaf sekali, bahwa Capricorn seringkali menghalalkan segala cara atau gampangin, gitu ya. Dengan menghalalkan segala cara, kamu bagaimana caranya? Yang penting bisa dapat duit, yang penting bisa bagaimana caranya bisa dapat uang. Ini adalah hal yang sangat berbahaya dan ini adalah hal yang sangat mempertaruhkan harga diri, mempertaruhkan kehormatan dan semacam itu. Jadi di sini saya melihat ada satu kartu The Chariot yang mengarah kepada energinya di masalah keuangan. Sekali lagi saya tekankan teman-teman bahwa di sini tidak akan resonate 100% ya. Ada saya yakin yang mungkin nggak pas, ada yang nggak sesuai, tapi saya yakin juga ada sebagian yang sesuai. Tapi The Chariot ini menunjukkan bahwa di sini ada hitam putih ya, ada hitam putih. Ya, ada kuda yang sedang menarik kereta dan di sini ada orang duduk. Ini adalah gambaran di mana kamu harus menyeimbangkan diri antara hitam dan putihnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, hitam putih itu bisa diartikan bahwa need and want-nya. Jadi kebutuhan pokoknya dan keinginannya. Kalau teman-teman Capricorn di sini bisa mengendalikan diri untuk kemudian fokus pada yang pokok saja dulu, sampai nanti kemudian keuangan membaik, itu saya rasa akan jauh lebih baik. Saya melihat bahwa Capricorn itu banyak sekali keinginan, pengen ini, itu dan sebagainya, ya. Dan ini tidak seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran kamu. Secara hukum ekonomi, hukum keuangan segala macam, bahwa kita sudah tahu lah ya, bahwa pemasukan itu harus lebih besar daripada keuangan, ya, daripada pengeluaran. Ya, tapi kalau misalnya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, ini yang berisiko sekali. Risikonya apa? Risikonya adalah kamu pasti akan secara finansial nggak stabil gitu loh. Dan ketika pola ini terus-terusan kamu ulang, maka sampai sekarang pun ini bisa kebawa, bahkan sampai ke depan pun bisa kamu bawa. Artinya masalah itu akan terus mengikuti kamu. So ada banyak hal yang harus diperbaiki, ya, ada banyak hal yang harus diperbaiki. Nah, di sini di kartu kedua ada Four of Pentacles, di mana di sini ada gambaran bahwa kamu harus bisa menyeimbangkan diri. Karena sekali lagi ada hal-hal yang sangat riskan sekali bahwa kamu bisa saja gampangin atau bisa saja menghalalkan segala cara, yang penting dapat uang, yang penting dapat duit. Ini yang sangat berbahaya sekali. Berbahaya untuk apa? Berbahaya apa? Berbahaya jelas ini akan mempertaruhkan nama baik kamu sendiri, mempertaruhkan harga diri kamu, bahkan kehormatan kamu. Sesuatu yang tidak boleh kamu lakukan, kamu sudah melanggar, kamu lakukan itu. Dan akhirnya terjadi banyak penyesalan-penyesalan di kemudian hari. Itu yang saya lihat. So di sini ada pesan bahwa Four of Pentacles, kamu harus betul-betul bisa menyeimbangkan dan bisa mengendalikan diri. Jadi jangan terlalu gampang lepasin
keinginan-keinginan kamu tanpa ada kendali yang pasti. Jadi berhemat itu menjadi sangat penting ya. Jadi kalau saya melihat di sini Capricorn tuh termasuk orang yang agak-agak boros juga ya, agak boros, agak sulit mengendalikan diri, keinginannya terlalu banyak ya. Oke, sekali lagi sorry, mungkin ini tidak semuanya seperti itu, tapi sebagian besar saya melihat energinya seperti itu. Jadi intinya buat teman-teman yang ngerasa zodiaknya adalah Capricorn, ini sangat dibutuhkan keseimbangan untuk kamu ya. Dari masalah keuangan tadi sudah saya sampaikan bahwa kamu orangnya boros, cenderung tidak hati-hati gitu kan. Maka di sini di kartu kedua mengajak kamu untuk lebih berhati-hati ya. Bukan kencang yang dalam arti kata pelit itu bukan, tapi lebih ke manajemen keuangan kamu harus bagus. Pengendalian diri terhadap keinginan-keinginan kamu juga harus bagus gitu loh. Gitu ya. Karena apa? Istilahnya jangan sampai besar pasak daripada tiang, gitu kan? Kalau misalnya seperti itu kan yang ada jatuhnya adalah kamu sendiri yang repot dan sebagainya. Nah di sini di kartu pertama dan kedua di sini juga menunjukkan bahwa kamu tuh butuh orang yang bisa mendampingi kamu, gitu loh. Artinya butuh orang atau pasangan yang bisa memberikan masukan-masukan atau bahkan bisa mengarahkan kamu, gitu kan? Ya, jadi intinya kamu butuh pasangan seperti itu, butuh orang atau pasangan suami istri atau apapun deh bentuknya. Yang jelas pasangan yang bisa mengarahkan kamu terhadap hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk kamu itu, gitu loh. Nah, untuk masalah asmara sendiri, saat ini kamu juga sedang mengalami satu kondisi yang ya bisa dibilang cukup membahagiakan, cukup menyenangkan, walaupun di tengah-tengah kehidupan masalah kamu itu, di kehidupan asmara kamu itu ada juga masalah-masalah yang menyertai, gitu ya. Nah, saya bacakan dulu dari keuangan dulu deh ya. Jadi intinya di sini kamu sangat-sangat harus introspeksi diri. The Hermit ini mengajak kamu untuk introspeksi diri, menata kehidupan kamu agar lebih baik lagi. Karena saya melihat bahwa, mohon maaf ya, untuk Capricorn di masa lalunya kamu itu, di perjalanan masa lalunya kamu itu banyak hal-hal yang sebenarnya membuat kamu tuh sekarang menyesal, ya. Karena saya melihat di sini Capricorn itu sepertinya banyak melakukan, mohon maaf ya, kecerobohan, ketidakhati-hatian, ambil keputusan-keputusan yang seringkali membuat kamu menyesal gitu kan. Bahkan ada satu masa lalu yang sangat buruk dalam kehidupan kamu yang sebenarnya sangat-sangat sulit dimaafkan oleh orang yang mungkin sekarang sedang dekat sama kamu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kamu sekarang benar-benar menunjukkan bahwa kamu menyesal, kamu bertobat, kamu kepengen memperbaiki diri, dan kemudian kamu terus kemudian patuh dan tunduk pada pasangan kamu, artinya kamu punya itikat baik untuk memperbaiki. Saya rasa itu tidak jadi masalah ya. Tetapi yang jelas kamu harus betul-betul menunjukkan, kamu harus peduli, harus care banget ya ke pasangan kamu. Karena pasangan kamu ini, saya melihat pasangan kamu sering banget tersakiti oleh sikap-sikap kamu, egois kamu, masa lalu kamu, perilaku kamu juga, dan ucapan kamu juga ya. Jadi harus hati-hati. Nah, pasangan kamu di sini sering banget tersakiti. Nah, kamu di sini untuk Capricorn sebagai bentuk tanggung jawab kamu, sebagai bentuk pembuktian bahwa kamu adalah orang yang kepengen bisa lebih baik kehidupannya, memperbaiki diri dan sudah bertobat, sudah kepengen menjadi manusia yang lebih baik, maka kamu harus membuktikannya kepada pasangan kamu. Di kartu ketiga, The Hermit. Supaya apa? Supaya ke depan terjadilah Two of Cups ya, terjadilah Two of Cups. Two of Cups itu terjadi semacam komitmen yang lebih jauh lagi, meningkat kepada level yang lebih tinggi. Kalau misalnya sekarang hubungan kamu masih belum terikat oleh sebuah perkawinan, berarti di sini adalah sebuah komitmen yang terikat dalam sebuah perkawinan. Ya, tetapi untuk mencapai ke sini, ini perlu saya sarankan, untuk mencapai ke tahap atau level di sini, ini benar-benar kamu harus membuktikan secara nyata ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama kamu harus benar-benar dirubah, gitu loh. Kalau tidak dirubah, sementara pasangan kamu yang selama ini sudah banyak tersakiti oleh kamu, ini kalau kamu nggak ngerubah, ini akan riskan banget untuk kedepannya. Riskannya apa? Di sini, ini adalah sebenarnya secara alam semesta Tuhan sudah menggiring kamu untuk masuk ke dalam level berikutnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kamu sendiri.
Kalau kamu ternyata tidak bisa membuktikan bahwa kamu lebih baik, kamu bisa lebih care sama pasangan kamu benar-benar bisa lebih mandiri, kamu bisa merubah kebiasaan buruk yang di depan tadi di masalah keuangan, ya, di masalah perilaku, di masalah akhlaknya dan sebagainya, ini saya khawatir nggak akan sampai di sini, gitu loh. Tapi saya berdoa, saya juga menyarankan sesuai dengan apa yang saya tangkap di sini energinya, bahwa kamu bisa mencapai di sini, ya, dengan catatan seperti yang tadi saya sampaikan. Buktikan kamu menyesal, kamu bertobat, dan kamu memperbaiki diri semaksimal mungkin. Jadi ibarat kata recover. Satu kesalahan harus kamu tebus dengan berbagai macam kebaikan yang tidak terhingga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Itu adalah sebagai bentuk recover. Bukan berarti Capricorn jelek semua, tidak gitu kan, karena saya melihat orangnya Capricorn tuh memang apa ya, menarik, energik gitu kan, cuman kadang-kadang ada sisi nyebelinnya, tapi juga kadang-kadang bikin kangen dan sebagainya. Itu Capricorn ya, tapi satu sisi memang ada banyak hal yang harus diperhatikan. Oke, jadi untuk Two of Cups di sini apa ya, visualisasikan, afirmasikan agar kamu bisa mencapai tahap berikutnya. Oke, terus kemudian di sini Three of Pentacles, kamu akan mendapati sebuah keluarga yang bahagia. Jadi intinya kartu 4 dan kartu kelima itu bersambung. Jadi di sini kalau misalnya kamu kepengen mencapai pada satu kondisi di kartu kelima, ada keluarga yang bahagia, kehidupan yang bahagia, yang settle, yang sudah tidak lagi dengan diwarnai masa lalu. Kamu benar-benar membuktikan sekarang kamu lebih baik, kamu adalah orang yang baik, gitu kan, meskipun pernah melakukan kesalahan. Kamu akan mencapai kepada tahap di kartu kelima ini, yaitu sebuah keluarga yang bahagia dengan anak-anak yang bahagia dan keadaan yang semuanya lebih baik lagi, ya. Itu gambaran aja untuk Capricorn, yang semoga ini bisa menjadikan semacam masukan-masukan, saran, dan juga mungkin bisa untuk guidance kamu sendiri. Kalau misalnya kepengen resonate lagi, 100% resonate, atau paling tidak mendekati 100%, silahkan kamu bisa melakukan private reading bersama saya. Silahkan kamu bisa chatting ke WA yang tertera di sini, ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru dengerin channel ini, silahkan dibantu untuk subscribe, bisa komentar yang positif, dan juga bisa dibagikan kalau misalnya ini dibutuhkan atau diperlukan. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, ya. Buat teman-teman yang tulus, yang mau, yang ikhlas, silahkan dibantu untuk subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, teman-teman, saya rasa itu dulu untuk bacaan Capricorn di bulan Februari tahun 2021 ini sampai dengan 6 bulan ke depan. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.